Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, ada salah satu kisah yang seharusnya membuat kita lebih menyayangi ibu kita. Pada suatu hari, Ibnu Umar bertemu dengan Rasulullah. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah. Kata Ibnu Umar, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi jika aku ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepada hambanya, bagaimana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Umar, jika kamu ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepada hambanya, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Ketika ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ketika ibumu tersenyum karena tingkahmu, ketika ibumu tersenyum karena perilakumu, ketika ibumu tersenyum karena prestasimu, ketika ibumu tersenyum karena kebaikan yang kamu berikan kepadanya, ketika ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, maka di saat itulah Allah juga tersenyum." Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, saat ini kita hidup di zaman yang bergerak cepat ke arah kebarat-baratan, sehingga orang-orang yang waras dianggap tidak waras hanya karena mereka minoritas. Cadar dan celana cingkrang pun dianggap sesuatu yang asing. Ingat baik-baik, cadar itu bukan teroris, dan komunitas hijrah itu bukan aliran sesat. Ketika kalian berkata bahwasanya orang bercadar itu sok suci, sok alim, sok ustazah, pencitraan, apakah kalian mau ketika kalian membuka aurat itu dibilang sok bejat? Enggak kan? Ketika kalian berkata bahwasanya orang yang bercadar itu teroris, apakah kalian mau ketika kalian membuka aurat itu dibilang pelacur? Enggak kan? Kita ini sama-sama perempuan salihah, jadi tolong saling menghargai satu sama lain. Awas, sekali lagi kalian bilang bahwasanya orang bercadar itu adalah teroris, ayo maju sini. Berani ngomong? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, postingan kali ini dikhususkan untuk para laki-laki. Dear laki-laki, mungkin kamu mengharapkan seorang istri layaknya Khadijah, yang mana beliau keibuan dan juga soleha. Mungkin juga seperti Aisyah, yang mana beliau masih muda dan juga cerdas. Mungkin juga seperti Zulaika, yang mana beliau cantik dan juga kaya raya. Akan tetapi, tolong jawablah pertanyaan ini dengan baik-baik. Khadijah bukanlah wanita yang masih muda. Beliau terpaut usia 15 tahun dengan Rasulullah. Bisakah kamu sebijak Rasulullah yang menyikapi perbedaan umur yang begitu jauh dengan bijak? Aisyah, beliau wanita yang sangat pencemburu. Beliau pernah melempar piring di hadapan para tamu Rasulullah. Bisakah kamu sebijak Rasulullah yang menyikapi sikap Aisyah dengan penuh kelembutan dan senyuman? Zulaika, beliau punya masa lalu yang buruk. Beliau pernah menggoda laki-laki tampan tanpa rasa malu. Bisakah kamu sebijak Yusuf yang mampu memaafkannya dan menerimanya dengan ketulusan? Mari renungkan sejenak. Jika istri para nabi saja memiliki kekurangan masing-masing, apalagi wanita di akhir zaman sekarang. Jadi jangan pernah menuntut kesempurnaan pada pasanganmu, karena menikah itu untuk saling menyempurnakan, bukan menuntut kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, pernah nggak sih ketika kita melihat seseorang yang memposting kebaikannya di sosial media, entah itu lagi mengaji, dia lagi sedekah dan yang lainnya, kita malah berpikiran, ih ini orang riya nih, ini orang pamer kebaikan nih. Tapi ketika kita melihat seseorang yang memposting kemudaratan, dia lagi berduaan sama pacarnya, dia lagi nongkrong-nongkrong sama pacarnya, kita malah berpikiran, duh kapan ya aku juga punya pacar yang romantis, kapan ya aku juga punya pacar yang perhatian gitu. Pernah nggak? Jika pernah, berarti ada yang salah sama tatanan hati kita. Mengapa hati kita tidak bisa menerima postingan yang sudah jelas kebaikan di dalamnya, tetapi malah menerima sebuah postingan yang sudah jelas kemudaratan di dalamnya? Bukan dia yang riya, bukan dia yang pamer kebaikan, tapi hati kita yang perlu perbaikan. Nah, jadi mulai sekarang jangan pernah membiasakan diri kita untuk berpikiran negatif sama orang lain, karena kita tidak pernah tahu niat seseorang untuk memposting kebaikan. Bisa jadi itu niat dia untuk mencari ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat bila sekalian, euforia hijrah sudah menjalar, namun jarang yang mengakar. Banyak pemuda yang lagi mudi untuk berhijrah, namun jarang pemuda-pemudi yang benar-benar paham apa itu makna hijrah. Hijrah itu bukan hanya persoalan yang tadinya kita bejat berubah menjadi taat, tapi hijrah itu adalah persoalan hati yang menginginkan lebih dekat lagi kepada Sang Ilahi. Nah, ketika kita terkena virus euforia hijrah, maka kita harus benar-benar mengoreksi niat kita. Pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan karena niat insan semata, apalagi hanya ingin nampak indah di pandangan manusia. Na'udzubillah. Karena apa? Inna a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi ketika kita mau hijrah, pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan karena yang lainnya. Karena segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, maka hasilnya akan membuat Allah akan marah.
Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pila sekalian. Milenial hijrah lagi diterjang fase euforia nikah muda. Banyak pemuda-pemudi hijrah yang di bawah usia ingin segera nikah muda. Wah, ini sungguh Masya Allah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini juga sangat disayangkan jika pernikahan digunakan hanya untuk perubahan status mata. Dari yang tadinya hijrah fisabilillah berubah menjadi menikah muda. Ketahuilah sahabat Pila sekalian, menikah tidak selamanya indah. Banyak suka dan duka yang harus kita lalui secara bersama-sama. Pertanyaannya, sudah siapkah kamu untuk melalui semuanya? Jika belum, mari kita siapkan diri kita secara bersama-sama. Karena kita tidak pernah tahu si dia atau malaikat maut yang lebih dulu untuk melamar kita. Dan kita tidak pernah tahu janur kuning atau bendera kuning yang lebih dulu berdiri di depan rumah kita. Yang jelas, maupun pernikahan dan juga kematian harus kita persiapkan kedua-duanya. Mari kita mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pila sekalian, masih dengan tema yang sama, yaitu menikah muda. Sahabat Pila sekalian, ketika kalian memutuskan untuk menikah muda, setidaknya ada 4 kriteria yang harus kalian ketahui penerapannya. Yang pertama, kalian harus matang secara fisik. Dalam artian, kalian sudah mampu memproduksi keturunan. Keturunan di sini bukan hanya anak semata, tapi keturunan di sini adalah keturunan yang soleh dan soleha, mujahid dan mujahidah. Yang kedua, kalian harus matang secara emosional. Dalam artian, kalian sudah mampu memanage perasaan kalian ketika lagi suka, duka, bahagia, kecewa, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kalian harus matang secara ilmu. Karena menikah itu butuh ilmu agar bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Dan yang terakhir adalah kalian harus matang secara finansial. Karena menikah itu butuh modal. Wahai sahabat Pila sekalian, dari 4 kriteria itu, apakah kamu sudah memenuhinya? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pila sekalian, masih dengan tema yang sama, yaitu menikah muda. Sahabat Pila sekalian, ketika kalian memutuskan untuk menikah muda, setidaknya ada 4 kriteria yang harus kalian ketahui penerapannya. Yang pertama, kalian harus matang secara fisik. Dalam artian, kalian sudah mampu memproduksi keturunan. Keturunan di sini bukan hanya anak semata, tapi keturunan di sini adalah keturunan yang soleh dan soleha, mujahid dan mujahidah. Yang kedua, kalian harus matang secara emosional. Dalam artian, kalian sudah mampu memanage perasaan kalian ketika lagi suka, duka, bahagia, kecewa, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kalian harus matang secara ilmu. Karena menikah itu butuh ilmu agar bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Dan yang terakhir adalah kalian harus matang secara finansial. Karena menikah itu butuh modal. Wahai sahabat Pila sekalian, dari 4 kriteria itu, apakah kamu sudah memenuhinya? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pila sekalian, jangan pernah ikutan latah. Kemarin lagi booming mau kena challenge dan banyak yang mengikuti mempraktekannya. Dan kemarin lagi booming fase glow up, yang mana foto dia waktu kecil dengan kesederhanaannya disandingkan dengan foto dia pada saat sekarang. Dan sekarang lagi booming Ghost Photo Challenge. Allahul Musta'an. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Pujian, like semata, atau perhatian dari insan manusia? Itu yang kita cari. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya mulia di mata manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebaliknya, hina di mata manusia belum tentu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa kita masih mengikuti sesuatu yang salah? Padahal kita sudah tahu bahwasanya barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan termasuk di dalamnya. Nah, kita sudah tahu. Jadi, sampai kapan kita harus memunafikan diri kita? Kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu itu salah, tapi kita masih saja mengikutinya. Sampai kapan? Mari Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pila sekalian, baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah kasus yang dilakoni oleh salah satu orang terkemuka di negara kita, sehingga timbullah trending topik dengan kata ghosting, yang artinya ditinggalkan pada saat lagi sayang-sayangnya dan ditinggalkan tanpa kepastian. Sahabat Pila sekalian, ketika kita dighostingin sama manusia, pasti rasanya sakit banget, ya kan? Kita merasa kecewa, kita merasa hampa gitu. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwasanya kita pernah, bahkan sering mengghostingin Allah? Contohnya, pada saat kita lagi dirundung duka, pada saat kita lagi kecewa, kita datangnya sama Allah, kita ngadu sama Allah, kita cari perhatian sama Allah. Tapi ketika kita lagi bersukaria, kita lagi berbahagia, kita lupa sama Allah. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwasanya kita sering mengghostingkan Allah. Sahabat Pila sekalian, jika dighostingin sama manusia aja sakitnya luar biasa, lantas kenapa kita masih sering mengghostingkan Allah, mengabaikan panggilan Allah? Coba deh, pernah gak sih kita berpikir seperti itu?
Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilar sekalian, kita harus sadar betul bahwasanya hidup adalah proses belajar. Kita belajar bersabar tanpa harus bercerita panjang lebar. Kita harus belajar bersyukur walaupun hidup kita di bawah tolak ukur. Kita harus belajar taat walaupun itu berat. Kita harus belajar percaya walaupun itu susah. Kita harus belajar mengasihi walaupun kita sering tersakiti. Kita harus belajar memberi walaupun itu bukan hal yang berarti. Dan kita harus belajar bertabah walaupun cobaan selalu menerpa kita. Sahabat Pilar sekalian, lagi-lagi hidup adalah proses belajar. Kita belajar menerima kenyataan walaupun sesuatu bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita harus sadar betul bahwasanya apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti terbaik untuk diri kita. Namun apa yang kita anggap baik belum tentu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah sahabat Pilar sekalian bahwasanya skenario Allah itulah yang paling indah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilar sekalian, pernah nggak sih kalian dengar statement lebih baik hijabin dulu hatinya baru hijabin kepalanya? Pernah nggak? Nah, untuk menanggapi statement ini, Kak Misyu bikin sebuah analogi. Ketika ada seorang perempuan muslimah yang berpakaian sesuai syariat, terus memakai jilbab lebar, kira-kira dia lebih memilih untuk pergi ke sebuah pengajian atau malah pergi ke sebuah diskotik? Tentu saja dia akan lebih memilih pergi ke sebuah pengajian, ya kan? Nah sebaliknya, ketika ada seorang perempuan yang membuka aurat, berpakaian serba ketat, kira-kira apakah dia akan percaya diri untuk pergi ke sebuah pengajian? Tentu saja tidak, ya kan? Nah dari analogi itu kita bisa mengambil kesimpulan syariah bahwasanya apa yang kita kenakan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi teruntuk kita semua belajarlah untuk menutup aurat. Walaupun kita belum baik, setidaknya kita tidak menambah dosa dengan membuka aurat kita syariah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilar sekalian, ada orang yang sudah hijrah namun hijrahnya hanya menumpuk dosa. Siapakah dia? Yaitu dia yang mencari ilmu agama namun hanya digunakan untuk berdebat, mencari kesalahan orang lain dan menyalahkan orang lain. Ilmu agama yang dia dapati tidak menjadikan dia menjadi insan yang tawadu, namun malah menjadikan dia insan yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga tidak ada keraguan bagi dia untuk menyalahkan orang lain. Nah, sahabat Pilar sekalian, inilah yang namanya hijrah yang sia-sia. Hijrah tidak menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, namun malah menjadikan dia pribadi yang berakhlak buruk. Hijrahnya hanya perpindahan dosa, dari yang dulunya suka bermaksiat dan sekarang malah menjadi sombong dan suka menyalahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang hijrahnya sia-sia. Tetap istiqomah sampai berprogres. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilar sekalian, bagaimana perasaanmu setelah nonton cuplikan film tadi? Mungkin saat ini banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiranmu, ya kan? Di antaranya, mengapa Islam yang satu dan Islam yang lainnya tapi saling berseteru? Dan mengapa harus ada atraksi tarik-menarik cadar di dalam film ini? Dan mengapa radikalisme dilambangkan dengan cadar dan celana cingkrang di dalam film ini? Dan mengapa orang-orang Islam pada saat ini lebih dominan toleransi dengan mereka yang berbusana ke barat-baratan tetapi malah anti dengan mereka yang berbusana ke Arab-Araban? Inikah yang dinamakan dengan Islamofobia? Lantas bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, untuk penjelasannya kita lanjut ke part 2. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilar sekalian. Beberapa waktu lalu kita digemparkan dengan sebuah film yang berjudul The Santri, yang mana di dalam film ini terdapat kejanggalan antara orang Islam yang masuk ke dalam gereja yang katanya toleransi. Padahal di dalam Islam itu sudah jelas bahwasanya Islam membolehkan toleransi dengan non-Islam dalam bidang akhlak, tapi tidak terdapat toleransi sedikit pun dalam bidang akidah dan agama. Dan baru-baru ini kita digemparkan dengan sebuah film yang berjudul My Flag. Secara sepintas kita lihat film ini sangat menumbuhkan rasa patriotisme, sangat menumbuhkan rasa nasionalisme. Tetapi ketika kita telaah, ternyata film ini terdapat unsur menghancurkan Islam secara perlahan. Yang mana di dalam film ini terdapat cuplikan merebut cadar satu sama lain, di mana film ini terdapat perseteruan antara Islam yang satu dengan Islam yang lainnya. Padahal konsep dalam berislam itu seperti kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kalian seperti dua tangan ini dan jangan jadi seperti dua telinga ini. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat
pernah mau janjikan hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Di tengah hiruk pikuk kebahagiaan umat Islam menyambut ulama besar kita, murabbi kita, Al-Habib Rizik Syihab, banyak sekali oknum-oknum yang merasa tidak senang dengan kedatangan ulama kita. Salah satunya adalah aktris NM yang mengatakan Habib adalah tukang obat. Allahul musta'an. Ingat ya, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, namun ingat kita akan mati. Kita hidup di dunia ini sama seperti kita belanja di swalayan. Kita bebas mau mengambil apapun, kita mau mengambil buah-buahan, kita mau mengambil makanan ringan, kita bebas mau mengambil apapun. Namun ingat, kita akan mengalami atau melewati yang namanya kasir, yang mana di dalam kasir ini kita akan dihitung semua belanjaan kita yang apa yang kita ambil tadi. Nah, sama seperti kita hidup di dunia ini, kita bebas mau melakukan apapun, kita mau mengatakan apapun. Namun ingat, kita akan mengalami yang namanya hari pembalasan, yang mana di hari pembalasan itu apa yang kita lakukan akan kita mendapatkan balasan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian, di dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Yang pertama, ahli ibadah tapi dia sombong, merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 32 yang berbunyi, "Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Yang artinya, dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, sungguh Allah lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa. Keadaan yang kedua adalah ahli maksiat tapi mempunyai akhlak yang baik. Nah, sebenarnya dari dua keadaan ini mereka sama-sama baik. Bisa jadi ahli ibadah tadi mendapatkan hidayah karena kesombongannya, dan bisa jadi juga ahli maksiat tadi mendapatkan hidayah karena kelembutan hatinya. Nah, sebenarnya siapa yang merugi? Yang merugi adalah kita, orang ketiga. Kita yang selalu mencari kesalahan orang lain, namun lalai dengan kesalahan kita sendiri. Kita yang selalu mempunyai masukan bagaimana orang harus berubah, tapi kita tidak mempunyai masukan bagaimana kita harus berubah. Jadi, mulai sekarang yuk introspeksi. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Pernah nggak sih kalian dengar sebuah pepatah, gara-gara nilai satu titik rusak susu sebelanga? Pernah nggak? Jika pernah, ini adalah sebuah pepatah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi dunia salawat saat ini. Gara-gara sebuah kasus yang menimpa beliau, gara-gara sebuah aib yang menimpa beliau, banyak orang-orang mengeluarkan statement pembenaran dalam kemungkaran. Contohnya, percuma berhijab tapi kelakuan seperti itu, mending tidak berhijab tapi hatinya baik. Percuma salawatan tapi kelakuan seperti itu, mending tidak salawatan tapi hatinya baik. Na'udzubillahi min zalik. Ingat, tidak ada kata percuma dalam melakukan ibadah, tidak ada kata percuma dalam melakukan perintah Allah. Jika seorang yang berhijab melakukan sebuah kesalahan, maka yang patut kita salahkan adalah tingkah lakunya, bukan hijabnya, bukan apa yang ia kenakan. Karena sesungguhnya hijab dan tingkah laku itu dua perkara yang berbeda. Hijab itu adalah kewajiban dan tingkah laku itu kembali kepada orang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Pernah nggak sih kalian merasa kebingungan? Pada saat kalian mau berhijrah, kalian merasa bingung. Duh, aku harus beli gamis, aku harus beli himar yang panjang, aku harus beli perlengkapan muslimah dan yang lainnya. Pernah nggak kalian merasa seperti ini? Nah, ini adalah problematika bagi para muslimah dan akhwat Pilah yang hendak berhijrah. Namun ketahuilah salihah, hijrah itu bukan hanya soal penampilan saja. Hijrah itu bukan hanya soal pakaian saja. Namun hijrah itu juga soal ilmu agama dan juga akidah. Nah, betapa banyak para muslimah yang mendapat hidayah bagaimana cara merubah penampilan mereka, namun mereka tidak mendapat hidayah bagaimana cara menjaga lisan mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka sudah berpakaian serba syariat, tapi mereka tidak bisa menjaga lisan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salihah, jangan hanya terfokus dengan penampilanmu saja, namun kau juga harus meluruskan dengan ilmu agama. Carilah murabbi dan asatidzah untuk membimbingmu hingga ke jannah. Teruslah berproses sampai berproses. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilah sekalian. Kak Misha mau berbagi sebuah kisah dari Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang pemuda yang sangat mencintai Rabi'atul Adawiyah. Lalu Rabi'atul bertanya kepada beliau, "Apa yang kau cintai dariku?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Matamu, kesolehahanmu, parasmu dan cantikmu." Lalu Rabi'atul berkata, kalau begitu, aku punya seorang adik perempuan yang mana beliau masih muda, matanya sangat mempesona, dan beliau jauh lebih soleha daripada aku. Itu dia di belakangmu." Lalu laki-laki itu dengan cepat menengok ke belakang, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu Rabi'atul Adawiyah berkata, "Anda pendusta.
Adakah cinta yang menoleh kepada yang lain? Rabi'atul Adawi hanya memuji saja, tidak ada siapa-siapa di belakang. Lalu Rabi'atul Adawi berkata, "Pergilah engkau wahai pendusta, Anda tidak pantas di sini. Jika benar mencintai, maka tidak akan pernah menoleh kepada yang lain." Nah, sama halnya ketika kita mengaku cinta kepada Allah, tentu kita tidak akan menoleh kepada kemaksiatan, tentu kita tidak akan menoleh kepada kemudaratan. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilas sekalian. Lirik lagu tersebut sangat sederhana, dan lirik lagu tersebut selalu terngiang-ngiang di telinga kita dari kita remaja sampai kita dewasa. Namun siapa sangka, lirik lagu yang sederhana ternyata menyimpan begitu banyak makna. Dan siapa sangka, lirik lagu yang sederhana ternyata mampu menyangkal pernyataan dari salah satu aktris yang kembali berulah. Bagaimana ulahnya? Oke, kita lanjut ke part 2. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilas sekalian. Menanggapi statement NM yang menyatakan bahwasanya orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ya, ini benar sekali. Jika orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, lantas bagaimana jika kita tidak sholat? Pernyataan yang kedua, orang yang sholat belum tentu mencerminkan dia baik. Ya, benar sekali. Jika orang yang sholat saja belum tentu dia baik, lantas bagaimana jika dia tidak sholat? Sahabat Pilas sekalian, segala sesuatu itu bisa menjadi positif dan negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadikanlah pernyataan NM ini adalah sebagai wujud motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan ibadah kita, terutama sholat kita. Karena kita saja kalau misalnya kita mudik ke kampung kita nggak bawa apa-apa, kita pasti malu. Lantas kalau misalnya kita mudik kepada Allah, lantas kita tidak membawa sholat kita, pasti kita akan sangat malu, ya kan? Jadi sahabat Pilas sekalian, tingkatkan amal ibadah kita, jangan lengah, karena ini sudah di akhir zaman, oke? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilas sekalian. Aktris NM kembali berulah. Kemarin beliau mengatakan bahwasanya Habib adalah tukang obat, dan baru-baru ini beliau mengatakan bahwasanya orang yang sholat belum tentu masuk surga, dan orang yang sholat belum tentu dia baik. Allahul musta'an. Ini adalah statement yang sesat dan juga menyesatkan, dan salah satu ciri orang munafik adalah mengajak ke dalam kesesatan. Sahabat Pilas sekalian, kita semua tahu bahwasanya sholat adalah tiang agama. Kita ibaratkan ada sebuah bangunan, dan bangunan tersebut tidak memiliki pondasi dan tidak memiliki tiang. Apakah bisa tegak? Mungkin saja bisa tegak, namun tidak akan bertahan lama. Sama dengan diri kita, ketika diri kita tidak di-cover dengan sholat kita, ketika diri kita tidak di-cover dengan keimanan kita, maka kita akan sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana fungsi sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan lengah, tingkatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilas sekalian. Pada saat aku memposting kebaikan, bukan berarti aku sudah baik. Pada saat aku memposting sebuah nasihat, bukan berarti aku sudah hebat. Pada saat aku memposting sesuatu tentang akhirat, bukan berarti aku manusia tanpa maksiat. Pada saat aku memposting sesuatu yang mengingatkan, bukan berarti aku manusia tanpa kelalaian. Bukan. Aku sama seperti kalian, manusia penuh dosa yang sedang mencoba untuk berbenah. Namun ketahuilah saudaraku, bahwasanya berdakwah bukan kewajiban bagi para dai dan daiyah, berdakwah bukan kewajiban bagi para ustaz dan ustazah, tapi berdakwah adalah kewajiban kita semua yang mengaku umat muslim dan muslimah. Jadi teruntuk kalian semua yang eksis di dunia maya, namun tidak kalian gunakan untuk berdakwah, coba mari kita mawas diri dan bermuhasabah diri, karena apapun yang kita share di dunia maya ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Mari kita berpikir. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pilas sekalian. Pernah nggak sih kalian merasa ketika kalian berhijrah tetapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah? Kalian dijauhi teman-teman tercinta, dibenci sama keluarga, dan juga yang lainnya. Nah, sahabat Pilas sekalian, ketahuilah bahwasanya ini adalah seni dalam berhijrah. Tidak semua orang merasakan seni ini, hanya orang-orang yang berani berhijrah yang akan merasakannya. Sahabat Pilas sekalian, prinsip dalam berhijrah adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita sudah bersandar kepada Allah, insya Allah semuanya akan berakhir
berakhir indah. Dan ketahuilah satu hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi teruntuk kalian yang sedang berhijrah, tetap semangat, tetap berproses, dan tetap berprogres. Kak Mishu tahu kalian semua kuat, dan Kak Mishu tahu kita semua kuat. Insya Allah kita semua akan berjumpa di jananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pilas sekalian, pernah nggak sih kalian merasa hampa, merasa hidup kita kok gini-gini aja gitu? Kita banyak dosa, tapi kita nggak tahu kita harus berbenah mulai dari mana gitu. Kita merasa Allah kok makin jauh sama kita, padahal kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa hidup kok gini-gini aja gitu. Sudah berusaha untuk berbenah, tapi tetap kembali ke jalan yang sama, ke jalan yang penuh dosa. Pernah nggak sih kalian merasa seperti itu? Nah, sungguh ini adalah fase di mana kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian sedang merasa di fase seperti ini, kalian merasa hampa, merasa nggak ada yang sayang sama kita, merasa dibenci sama semua orang dan yang lainnya. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Allah merindukan kita. Jadi teruntuk kalian semua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat!